Asosiasi apa yang muncul di benak kita bila mendengar istilah kota besar, keramahan, kesetiakawanan, atau kekejaman dan individualisme? Kota dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Artinya, kota jangan diharapkan mampu berperilaku masyarakat agraris yang sangat kegotong royongan dan keramah tamahan. Selama kita mengakui keberadaan kota besar, selama itu pula lah kita masuk dalam simpul-simpul modernitas. Namun, acap kali kota besar membiarkan tumbuh dengan berbagai keberagaman, namun melupakan kebersamaan. Separah itukah? Monster itu bernama kota besar. Kota besar identik dengan gedung-gedung tinggi, modernisasi, industri, kesibukan yang bejibun, bisnis, dan gaya hidup. Dalam konstruksi sosial, kota hanya mencetak pemenang, namun sekaligus pecundang. Membangun jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar, kriminalitas, dan jiwa-jiwa yang terganggu. Kota besar siap menerkam siapa saja yang kalah atau terkalahkan. Pemirsa, tidak bisakah kota besar lebih manusiawi? Kota besar biasanya dipenuhi oleh penghelatan dan perburuan kehidupan dan kekayaan. Tidak salah bila siapapun yang pergi ke kota besar selalu berharap penghidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Kota besar juga sering ditandai dengan denyutan kehidupan sepanjang hari, sepanjang malam, tiada henti, 24 jam, 7 hari. Dan manusia kota tak akan membiarkan dirinya lelah, karena kelelahan sering diartikan kekalahan. Perjumpaan manusia dengan manusia di jalan, di dalam transportasi umum, pusat perbelanjaan, di tempat kerja, seringkali tidak dimanfaatkan sebagai media interaksi. Media-media itu hanya alat untuk menuju ke tempat tujuan, tempat kerja, dan tempat belanja, sebagai media perjuangan karir dan pemenuhan kebutuhan ragawi, lalu pulang ketika lelah. Taman kota sesungguhnya menjadi tempat alternatif pertemuan sesama manusia pun tak berarti banyak, bila kesibukan atas nama mengejar segala bentuk materialisme menjadi adagiumnya. Taman kota pun bisa sedingin gedung-gedung pencakar langit. Sering pula kota besar diidentikan dengan hutan kota, yakni sebuah belantara tanpa kepedulian manusia dengan yang lainnya, dingin dan tidak berhati. Yang di dalamnya bukan berisi binatang buas, namun bisa lebih buas dari binatang. Di dalamnya bukan pula pepohonan dan rindang, tapi gedung-gedung pencakar langit yang tidak ramah, siap menerkam dan melumatkan manusia-manusia di dalamnya. Segala atribut kemanusiaan segera terlupakan atau terabaikan ketika arah angin dan hayalan tentang keberhasilan dan kemenangan bisa diraih. Memang, kehidupan di kota besar menjanjikan masa depan dan keberhasilan materi. Oleh karenanya, kota besar identik dengan kapitalisme dan kemajuan sebuah negara. Dan beranggapan kota yang maju otomatis negaranya dianggap maju pula. Padahal kemajuan dan modernisasi tidak selalu seiring dengan kemajuan dan kesehatan dengan penghuni di dalamnya. Jangan-jangan kemajuan dan modernisasi hanya dipenuhi oleh manusia terkalahkan. Dalam sejarahnya, kota besar tumbuh berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri pada abad ke-18. Melalui revolusi ini, penemuan-penemuan teknologi sebagai simbol kecerdasan manusia menjadi pengejawantahan kekuatan dan kehebatan manusia. Dan melalui revolusi ini pula lah, tenaga manusia mulai diubah dengan tenaga mesin, karena tenaga mesin jauh lebih murah dibandingkan tenaga manusia. Sejak itu kapitalisme menjadi panglima peradaban, dan kota-kota besar menjadi besi dan mesin. Meskipun ada antitesis dari seorang sosialis bernama Karl Marx, toh hingga saat ini kapitalisme dan industrialisme tidak bisa diruntuhkan. Lalu apakah kota-kota besar di Indonesia akan dibiarkan menjadi monster-monster yang siap mengubah manusia menjadi manusia tak berhati? Tidak adakah cara agar kota dan kota besar dibangun dengan cara yang lebih manusiawi? Kota-kota besar di Indonesia ini sudah mulai salah arah. Mereka menjadi sebuah kota
tanpa visi yang jelas mengakibatkan kota-kota besar Indonesia itu menuju ke kota bunuh diri ekologis. Hal ini ditandai dengan beberapa pokok persoalan yang saya sebut namanya BMKG ya. Hampir semua kota mengalami banjir, mengalami macet, kemudian tumbuhnya perkampungan kumuh yang miskin, dan yang terakhir diiringi dengan penggusuran wilayah. Nah, kalau kota-kota ini dibiarkan, sudah pasti kota-kota ini akan menjadi semacam bom waktu saja dalam menuju ke kota yang tidak berkelanjutan. Untuk pengembangan industri sebuah kota, paling tidak ada dua hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama tentu industri yang ramah lingkungan. Nah, di sini kota-kota yang sudah mempunyai potensi industri kreatif harusnya dapat mengandalkan kota-kota tadi menjadi kota-kota yang berbasis kreatif. Contoh kita bisa bicara umpamanya kota di Medan, di Palembang, Pekanbaru ya, terus kemudian juga Makassar, atau di Kalimantan kita punya kota Balikpapan ya kan, Pontianak, yang sebenarnya merupakan kota-kota yang memiliki potensi industri kreatif dan kearifan lokal yang bisa diangkat, bisa menjadi salah satu pusat-pusat kota baru sebenarnya, tidak hanya sekitar Jakarta ataupun kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, sementara kota-kota besar di Pulau Jawa sendiri seperti yang sudah jadi Bandung, Jogja, Semarang ataupun Surabaya, itu diangkat, dia harus menjadi kota yang bisa mampu sejajar dengan kota Jakarta. Nah, Jakarta sendiri sudah saatnya menjadi sebuah kota industri jasa yang setara dengan kota-kota besar tingkat dunia. Kota yang lebih manusiawi tentu bisa dilakukan. Mengidentikan kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar tidak selalu tepat, apalagi meniru kota-kota besar di dunia. Karena pada dasarnya kota berdiri dan dibangun dengan karakter yang berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap kota memiliki kearifannya sendiri. Kota menjadi angkuh, tidak punya kepedulian antar manusianya, hilangnya rasa ketulusan. Semua itu tentu bisa dikikis. Memang tidak mungkin merubah perilaku kota menjadi berperilaku agraris seperti di desa. Namun dengan membiarkan kota tak berhati, justru hanya akan memperburuk nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai nantinya pada suatu waktu rasa kemanusiaan, kesetiakawanan, ketulusan hanya dapat kita temukan dalam cerita di buku-buku sejarah. Pemirsa, sampai jumpa di Risalah episode berikutnya. Semoga bermanfaat.